Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usman, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Mentari Interkultural School Bintaro, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kali ini saya akan membawakan materi tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi, koneksi antar materi, modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Koneksi antar materi modul 1.4. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak, budaya positif, visi guru penggerak. Keterkaitan antar materi. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman. 2. Trilogi pendidikan. 3. Pembelajaran yang berpusat pada murid. 4. Budi pekerti. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak. 1. Berpihak pada murid. 2. Reflektif. 3. Mandiri. 4. Kolaboratif. 5. Inovatif. Peran guru penggerak terdiri dari 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Menjadi coach bagi guru lain. 3. Mendorong kolaborasi. 4. Mewujudkan kepemimpinan murid. 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang berakar dari filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai guru penggerak diwujudkan melalui peran guru penggerak dalam mengimplementasikan manajemen perubahan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Budaya positif. Melalui penerapan manajemen perubahan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, kebiasaan positif atau budaya positif akan tertanam dalam diri murid. Budaya positif ini akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif sehingga mendorong murid untuk berpikir kritis, bertindak mandiri, dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi budaya positif dengan materi sebelumnya. Filosofi KHD. Dengan menjalankan budaya positif ini, maka tujuan pendidikan akan tercapai, yaitu pendidikan yang menuntun dan berpihak pada murid. Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan terwujud jika guru penggerak memiliki 5 nilai dan peran guru penggerak. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terciptanya budaya positif di sekolah yang nyaman dan aman. Pertanyaan pertama. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif. Disiplin positif adalah metode yang membantu anak mengembangkan kemampuan mengendalikan diri dan membuat pilihan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan elemen kunci dalam membangun budaya yang positif. Teori kontrol. Teori kontrol menekankan bahwa individu memegang kendali atas perilakunya. Setiap tindakan manusia bersumber dari dorongan internal untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. Teori motivasi. Perilaku yang ditunjukkan manusia memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi 2, yaitu motivasi internal dan eksternal. Hukuman dan penghargaan. Perilaku yang ditunjukkan manusia memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi motivasi internal dan motivasi eksternal. Posisi kontrol guru antara lain sebagai penghukum, pembuat terasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari
kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan yang diakui oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Segitiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Hal-hal menarik dan di luar dugaan. Pertama, pendekatan hukuman dan penghargaan kurang optimal dalam mendidik murid. Alih-alih mendorong belajar, pendekatan ini justru dapat menimbulkan efek samping negatif. Kedua, sebagai guru, peranan saya lebih dari sekedar pengajar. Saya perlu mengambil peran sebagai pemimpin pembelajaran yang efektif. 3. Terkadang, nilai yang dianut di kelas tidak sejalan dengan aturan atau kesepakatan yang telah ditetapkan. Hal ini perlu ditinjau dan dikaji ulang untuk mencapai keselarasan. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya tergerak untuk memulai pembiasaan positif di sekolah. Hal ini dapat dicapai dengan membangun kesepakatan bersama antara murid dan guru yang tertuang dalam keyakinan kelas. Pendekatan saya pun beralih dari penghukum yang menghukum dan memicu rasa bersalah menjadi manajer yang membantu menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi. Dengan segitiga restitusi, saya percaya akan mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid dan mendukung tercipta budaya positif. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Sebagai control manager, saya menyelesaikan kasus pelanggaran di kelas dengan menerapkan segitiga restitusi. Contohnya, mengatasi murid yang bermain game di handphone pada saat jam pelajaran, dan murid yang terlambat mengumpulkan tugas di manage back. Pertanyaan 4. Bagaimana perasaan Anda ketika melalui hal tersebut? Menghadapi situasi tersebut, saya merasa tertantang dan terdorong untuk mencari solusi kreatif dan inovatif. Penerapan posisi control manager membawa rasa puas karena solusi tidak hanya berasal dari saya, tetapi juga dari murid-murid. Hal ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan penghargaan atas pendapat mereka. Pertanyaan kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Evaluasi diri saya menunjukkan bahwa saya telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menerapkan disiplin positif, yaitu nilai-nilai kebajikan. Namun, saya perlu meningkatkan posisi kontrol saya sebagai seorang guru dengan posisi manajer secara konsisten. Sebelumnya, saya cenderung menggunakan pendekatan posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah yang perlu saya ubah. Selain itu, saya perlu meningkatkan konsistensi dalam penerapan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama di awal pembelajaran. Pertanyaan ke-6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, saya menggunakan posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah untuk menangani kasus murid. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya beralih ke pendekatan posisi sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Hasilnya jauh lebih positif dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya, yaitu murid yang lebih disiplin dan bertanggung jawab sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Pertanyaan ke-7. Sebelum mempelajari modul ini,
Pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah mempraktikkan segitiga restitusi sebelum saya mempelajari modul 1.4. Pada saat itu, urutan dari segitiga restitusi tersebut belum terstruktur seperti sekarang. Urutan yang saya gunakan sebelum mempelajari modul tersebut antara lain adalah: pertama, saya menanyakan kepada murid tentang kesalahannya dan apakah mereka menyadarinya. Validasi tindakan. Kemudian, saya mengingatkan mereka bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan, menstabilkan identitas. Selanjutnya, saya menanyakan apakah mereka ingin memperbaiki diri dan solusi apa yang mereka usulkan dari kasus mereka. Menanyakan keyakinan. Pada tahap akhir, saya memberikan nasihat untuk membantu mereka. Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah antara lain adalah: pertama, perlunya evaluasi dalam mengukur perilaku murid yang telah menerapkan budaya positif di sekolah. Kedua, perlunya kerjasama antar seluruh warga sekolah dalam menerapkan budaya positif tersebut, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemangku kepentingan menjadi sama. Perlunya sarana dan prasarana untuk mendukung budaya positif di sekolah tersebut. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.